Jadi itu lorong bang bentuknya. Nah di ujung lorong ini kamar. Nah buat ke atas itu harus ngelewatin tangga sebelah kiri buat naik ke atas. Jadi ini kan lorong. Iya. Ini kamar nih. Nah gue buat ke anak-anak gue harus lewatin tangga atas. Iya. Nah pas gue di lorong itu, gue ngeliat muka bang. Gue didengar suara gini bang. Nggak gue respon bang. 2 kali. Masih nggak gue respon. Yang ketiga kali langsung 2 bang. Begitu bang. Gue nengok lah. Pas gue nengok, astagfirullahaladzim tuh gue istighfar bang. Cewek yang merangkak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berkunjung ke salah satu villa di daerah Bogor. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Yuda nih. Halo Bang. Halo bang. Sehat Bang ya? Sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan ke puncak nih Bang ya jatuhnya Bang. Biasa destinasi warga-warga Jakarta ya Bang. Kalau lagi gabut kan ke puncak. Nah ini lu ke puncak dalam rangka liburan Bang? Jadi gue ke puncak tuh acara ulang tahun anak-anak gue. Oh bocah-bocah lu, kawan-kawan. Kawan-kawan gue. Gue bilang anak-anak lu ntar beneran anak lu udah netizen ngiranya. Kawan-kawan gue. Udah punya anak aja nih kan gitu. Bocah tongkrongan bang. Bocah tongkrongan ada yang ulang tahun ke Villa. Nah itu berapa orang Bang sana? Itu gue ada 12 orang. 12 orang. Kurang lebih. Oke, berarti satu villa lu sewa nih Bang? Iya satu villa. Nah berapa lama di situ? Di situ gue 2 hari 1 malam bang. Kayak biasa. Oh, berarti jatuhnya 1 malam? Iya 1 malam doang. Berarti jam 12 yang check in, jam 12 yang lagi check out? Ada tragedi yang mengharuskan gue jadi 3 hari 2 malam. Oke, malah manjang nih? Iya. Biasanya kalau nggak betah kan makin cepet, ini malah manjang? Karena ada suatu tragedi lah. Oke, suatu tragedi nantinya diceritain ya Bang ya? Iya siap. Ceritanya. Oke Bang, ini kejadian tahun berapa nih Bang? Tahun 2025, tahun kemarin. Baru banget nih? Iya, bulan November. Oke. Nah Bang, berarti kan dari 12 orang ini mengalami tragedi semua nih Bang ya. Yang tragedinya bakal ceritain nanti diceritanya ya Bang. Dan separah itu Bang tragedi Bang. Parah, kacau. Yang sampai menyebabkan bukannya makin cepet check out, malah makin lama. Berarti ini ada sesuatu yang harus dikerjakan mungkin ya Bang ya. Iya benar-benar. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran sama ceritanya Bang Yuda, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana ceritanya Bang? Jadi pada suatu malam, itu malam Kamis kalau nggak salah, gua lagi nongkrong nih di kampungan gua lah sama bocah-bocahan gua. Nah jadi di situ pada malam minggu, hari Sabtu malam minggu itu bocahan gue tuh ulang tahun. Nah di situ gue nyeletuk nih ke anak-anak gue. Gue bilang gini, ini kita nggak kemana-mana nih ulang tahun anak-anak. Iya ya, kemana ya serunya ya? Kayaknya villan seru nih. Nah di situ akhirnya gue mikir villa mana yang enak ya. Tadinya gue pengen di Bandung, cuman berhubung banyak yang kerja juga pada hari Senin, jadi kita memutuskan untuk ngambil villa di Bogor. Singkat cerita kita ngerencanain itu, besoknya gua packing segala macam makanan buat di sono nanti. Nah singkat cerita pada malam Sabtu anak-anak gua berangkat duluan tuh abis maghrib. Nah jadi tuh kita check in tuh hari Sabtu, kita check out hari Minggu. Nah, jadi tuh anak-anak gue berangkat malam Sabtu emang pengen sekalian jalan-jalan ke Warpat dulu. Nah, jadi pas anak-anak gue berangkat habis maghrib, gue berdua nih sama temen gue. Gue sama temen gue memutuskan untuk nyusul karena temen gue yang satu ini belum pulang kerja, dia lembur. Balik jam 9 malam. Nah, singkat cerita temen gue udah pada jalan semua.
Di situ gue nungguin temen gue nih yang jam 9. Nah otomatis kita berdua nih jadinya ke Bogor nih. Yang lain udah berangkat duluan. Setelah jam 9 temen gue nyampe. Di situ temen gue prepare pokoknya berangkat kita jam 12-an. Jam 12 kita ke Bogor. Pas ke arah Bogor kota, Raya Bogor itu masih aman-aman aja nih bang. Jadi kalau kalian tahu, teman-teman tahu, pas arah dari Bogor kota tuh kita lewatin Bukit Pelangi di situ. Oh ya. Jadi tuh ada dua opsi. Yang satu kita lewat Bogor kota, yang satu lewat Bukit Pelangi. Ya. Karena gua mungkin lewat Bukit Pelangi lebih cepet ya. Nah di situ gua memutuskan untuk lewat Bukit Pelangi. Nah pada di situ jam sudah menunjukkan jam 1-an lah kurang lebih di Bukit Pelangi. Karena gua ngebut tuh di situ. Pas di Bukit Pelangi, gue bingung nih bang, gelap banget jalanan ya. Itu benar-benar nggak ada pencahayaan sama sekali. Itu di situ motor gue doang sendiri. Nah pas di Bukit Pelangi itu ada, gue ngeliat bang satu warung itu dia tuh satu warung itu dia buka, dia doang yang buka. Oh ya. Dari semua warung yang arah dari jalan Bukit Pelangi itu satu warung itu yang buka. Gue mikir istirahat dulu kali ya. Nah di situ gue memutuskan untuk istirahat bang sebentar. Nah pas gue istirahat, gue bingung nih penjaganya nggak ada bang. Gue mau ngopi, cuman gue bingung nih mana suasana kanan kiri hutan kan gelap banget ya. Terus di situ gue nungguin nih nggak ada, 10 menit gue nungguin. Akhirnya penjaga warungnya datang. Di situ penjaga warungnya tuh udah tua, kisaran umur 50-an, nenek-nenek. Nah di situ dia nanya, mau mesen apa mas? Gue bilang mau kopi bu, 2 belum ngopi nih kita. Nah pas gue mesen kopi itu, dia bikinin kopi lah. Singkat cerita gue ngopi di situ lumayan lama. Pas gue mau bayar nggak ada lagi bang warung-warungnya. Jadi tuh gue bingung, itu warungnya sepetak bang. Cuman gue nggak ngeliat ibu itu keluar bang. Jadi pas gue mau bayar, karena gue kan nongkrong di depan ya bang ya. Iya. Pas gue mau bayar, ibu itu nggak ada lagi. Gue tungguin nih, gue bingung ya. Apa gue titipin aja duitnya, gue taruh bawa gelas. Gue nungguin di situ hampir 1 jam bang, nungguin dia balik, nggak balik-balik. Nah di situ akhirnya gue memutuskan untuk naruh duit di bawah gelas bang, naruh duit buat bayar. Nah singkat cerita, setelah gue pengen melanjutkan perjalanan, gue baru jalan 10 meteran, ada yang teriak bang, woi, tapi suaranya bapak. Cuman di situ yang gue jelaskan tadi itu benar-benar gelap, motor gue doang bang. Jam 1 bang di Bukit Pelangi, itu benar-benar nggak ada orang siapapun. Dari jarak 10 meter tuh warung udah nggak kelihatan lagi bang. Hilang. Iya. Tiba-tiba ada yang teriak woi. Gue bilang siapa ya? Mungkin orang iseng atau warlock ya, gue mikir gitu bang. Habis itu gue ngambil pusing, gue bilang ayo lanjutin jalan aja dah. Lanjutin jalan, singkat cerita kita keluar dari Bukit Pelangi. Kita jalan di Jalan Raya Puncak. Pas di Jalan Raya Puncak, kondisi jalan tuh cukup ramai, cuman gak terlalu ramai. Karena udah malam juga ya. Di situ gue jalan nih. Pas gue jalan, jadi gue jelasin teman gue bawa motor, gue yang di belakang bang. Nah pas gue jalan, mungkin karena kecapean atau gimana, di Jalan Raya Puncak tuh yang berliku-liku, tau gak sih, yang arah Warpat. Nah di situ gue bilang ke teman gue gini, lu mau gantian gak bawa motornya? Terus kata teman gue, udah selau, nyantai, gue aja yang bawa sampai villa, baliknya baru lu. Nah pas Jalan Raya Puncak bang, setelah gue ngomong itu 10 menitan atau 15 menit, tiba-tiba teman gue gini bang, Oh, oke. nih crosslead ya. gue hampir jatuh ke jurang bang itu bang. Ih, bahaya bang. Gue bilang astagfirullahaladzim, gue istighfar kan. Lu aman nggak? Gue bilang gitu. Astagfirullah, dia istighfar bang. Ya Allah, gue kagak nyadar, gue ngantuk banget. Lu kenapa nggak ngomong? Gue bilang gitu. Kalau kayak gini yang ada kita celaka, gue bilang gitu kan. Jadi sini gue gantian, gue yang bawa. Akhirnya gue yang bawa tuh bang. Wah itu gue bener-bener mau nyebur jurang bang di situ. Nah pas gue yang bawa, dia tidur lah di belakang gue. Pas dia tidur, gue jalan. Singkat cerita, gue ke arah Cimacan. Villa gue tuh di daerah Cimacan. Lewatin ini Warpat dulu. Ternyata teman gue tuh udah pada di villa nungguin. Nah jadi tuh singkat cerita gue nyampe di villa. Nyampe di villa itu gue
Biasalah teman-teman gue udah pada bikin makan-makan, gue makan di situ, nggak ada kejadian apapun, ya seperti anak muda pada biasanya. Nah pas malam kan itu kan udah gue nyampe villa tuh subuh bang. Pas gue nyampe villa subuh, gue makan sebentar, habis itu gue tidur lah. Nah singkat cerita nggak ada kejadian apapun, gue tidur, gue bangun jam 1 siang. Jam 1 siang itu gue lagi pada berenang nih bang, teman-teman gue. Jadi tuh gue jelasin lagi ya, karena kan tadi gue nyusul berdua ya. Temen gue nih pas gue bangun dia udah nggak ada bang. Gue pikir dia udah ini ya bang ya, udah bangun gitu ya, udah lagi pada main. Pas gue ke dapur, jadi kan gue baru bangun tuh, gue mau ke kamar mandi nih bang. Mau ke kamar mandi, ternyata kamar mandi dikunci, mungkin ada orang di dalam ya. Nah gue ke dapur lah mau ngambil air. Pas gue ke dapur, ada temen gue yang tadi lagi masak bang, masak mie. Gue bilang, wah enak tuh mie, mau dong satu, bikinin gue. Terus kata dia diem aja bang di situ bang. Dia masak ngebelakangin gue tuh bang. Tapi itu temen gue bang, temen gue yang semalam. Nah dia masak, singkat cerita gue dicuekin tuh. Gue pikir dia udah masakin lah buat gue. Gue tunggu lah di kamar lagi, gue main HP di kamar. Pas gue main HP di kamar, temen gue yang tadi masak mie baru keluar dari kamar mandi bang. Posisinya dia pakai handuk bang habis mandi. Oke. Iya. Terus gue pikir astagfirullahaladzim. Terus tadi siapa yang dimasak mie? Terus gue bilang gini, lah lu bukannya tadi masak mie? Lu apaan sih, lu ngigo lu ya? Gue aja habis mandi. Tadi tuh pas mau gue ke kamar mandi emang dikunci bang. Logisnya berarti ada orang nih. Nah ternyata pas gue cek lagi ke dapur nggak ada siapa-siapa bang. Itu bener-bener kompor, penggorengan, kompor nggak ada bekas orang masak bang. Di situ gue bingung, gue udah aneh nih kata gue, udah aneh nih dari awal perjalanan. Nah singkat cerita, gue nggak ngambil pusing, gue pikir gue halu mungkin ya, karena capean kan. Terus di situ gue lanjut, singkat cerita, maghrib pun tiba. Pas maghrib, jadi tuh gue jelasin ya Dena villanya ya. Jadi villa ini tuh ada kamar mandi luar sama kamar mandi dalam bang. Yang kamar mandi luar ini dia tuh di sebelah kolam renang arah ujung bang. Dan villa ini gue jelasin ya teman-teman. Villa ini tuh kanan kiri hutan, bener-bener pure hutan. Jadi pas perjalanan ke villa ini tuh bener-bener gelap banget, hutan semua. Nah, jadi tuh kamar mandi luar itu ada di dekat kolam renang ujung banget, deket sama pohon beringin gitu bang. Pas gua mau mandi maghrib, kawan gua tuh semuanya lagi pada ngumpul di aula di atas mau bikin acara lah. Nah, gue mau mandi nih sendiri. Pas gue ke arah kamar mandi, kenapa gue nggak di kamar mandi dalam? Karena di kamar mandi dalam ada yang mandi. Akhirnya gue memutuskan untuk di kamar mandi luar nih bang. Pas gue ke arah kamar mandi luar itu, gue kan ke arah yang pohon beringin gede itu ya bang ya. Gue pikir anjing serem banget ini pohon beringin ya. Gue pengen mandi dah, gue cepet-cepet. Pas gue mandi, gue jebur-jebur bang, mandi. Pas gua mau andukan, ada yang ketawa bang dari arah pohon beringin. Diketawain gua bang. Astagfirullah, gue istighfar lagi kan di situ. Ini siapa ya, perasaan gua digangguin mulu di sini. Nah dari situ gua mau ngecek nih bang ke pohon beringin. Pas gua mau ngecek, di situ gelap banget bang, nggak ada apa-apa bang. Jadi tuh Denanya tuh di villa gua tuh buat ke ruangan villanya lagi tuh dalam harus lewat garasi bawah bang. Pas di garasi bawah tuh paling ujung ada kamar bang. Kamar itu nggak ada yang nempatin bang, emang anak-anak gue pada tidur di atas semua. Nah di kamar itu, jadi tuh lorong bang bentuknya. Nah di ujung lorong ini kamar. Nah buat ke atas itu harus ngelewatin tangga sebelah kiri buat naik ke atas. Jadi ini kan lorong. Iya. Ini kamar nih. Nah gue buat ke anak-anak gue harus lewatin tangga atas. Iya. Nah pas gue di lorong itu, gue ngeliat muka bang. Muka? Cewek. Gue ada fotonya, nanti mungkin boleh ditampilin. Iya. Gue videoin bang di situ bang.
Karena anak muda mungkin mandi bawa HP, gue biasa bawa HP. Gue videoin lah di situ bang. Itu benar-benar posisinya cewek gini bang, tiduran gini bang. Senyumnya serem banget bang. Karena emang gue jelasin gue orangnya bukan tipikal orang yang gampang menakut ya. Di situ gue videoin bang. Pas gue videoin gue istighfar, astagfirullahaladzim itu apaan ya? Gue make sure, gue zoom bang. Gue zoom tuh muka dari HP, set. Ya Allah ini apaan ya? Wah gue bingung nih. Masa gue harus ngelewatin dia gitu loh buat ke atas ya? Gue nelfon temen gue lah. Pas gue nelfon temen gue, itu sosok belum hilang bang. Masih tiduran gini bang, mukanya. Iya. Nah di situ gue keluar lah. Gue telepon temen gue. Jemput gue dong di bawah. Gue alasan, gue kan gak enak ya mau bilang ini takut kan satu villa. Gue bilang jemput gue dong di bawah. Anduk gue ketinggalan, gue bilang gitu. Turunlah temen gue 2 orang ke bawah. Pas temen gue turun 2 orang, dia bilang, apaan sih? Itu lu udah pakai anduk, ngapain lu nelpon? Kagak, udah ntar aja besok gue ceritain. Pas udah di rumah gue bilang gitu. Jalanlah gue lewatin lorong yang tadi kamar itu bang. Udah gak ada bang sosoknya bang. Nah gue make sure 2 kali bang. Tadi apaan? Gue masuk kamar, gue bilang tunggu sebentar ya. Gue mau ngecek. Ngecek apaan lu? Ya aneh-aneh lah. Ini kamar kosong, gudang. Emang gudang bang di situ bang. Nah gue ngecek. Karena pintunya kebuka ya kayak tadi. Gue nyalain lampunya. Di situ nggak ada apa-apa bang, bener. Cuman di situ di pojok gudang itu bang ada salah satu lukisan. Lukisan itu kayak lukisan perempuan. Dia tuh kayak nyi gitu bang, kayak nyi, mungkin kayak Nyi Roro Kidul, cuman bukan. Di bawah lukisan itu ada keris bang, kayak dipajang. Gue pikir ini villa, sebenarnya villa apaan sih? Kok ada beginian di tempat villa gitu loh? Mas gue biasa kan villa ada musola gitu-gitu, cuman ini ada ruangan kosong, gudang. Di situ ada foto gitu, serem banget bang. Itu foto matanya kayak ngeliatin gue bang, pas gue nyalain lampu. Nah setelah itu gue mikir lah, ini apaan ya, keris apaan? Gue panggil temen gue tuh bang, sini masuk, lihat itu apaan dah? Lah kok ada keris ya di villa? Nah temen gue satu iseng bang, diambil sama dia kerisnya, dimain-mainin bang sama dia. Iseng bang. Gue bilang goblok, gue bilang jangan kayak gitu, ini takutnya ada yang punya, gue bilang gitu. Iya maaf, namanya bocah-bocah ya bang ya, anak muda. Terus gue bilang ditaruh lah sama dia, set. Pas ditaruh bang, jadi kan posisinya kan gue kan masuk pintu ya bang ya, masuk pintu, dia tuh gudang sebelah kiri bang. Jadi tuh di kayak kamar begini bang, cuman dia buat ke arah keris itu harus ke kiri bang, lewat ke kiri gitu. Nah pas gue lagi ngebelakangin pintu bang, pas habis temen gue naro, tiba-tiba pintu ditutup bang, jedor. Di situ temen gue teriak, anjing, apaan sih ini? Di situ gitu lah dia ngomong gitu, bilang, sabar. Angin gue bilang gitu, angin mungkin. Anjing nih apaan sih, villa apaan sih ini begini? Sabar. Gue buka bang, gue nyoba buka. Pas gue buka, kekunci bang. Kekunci bang dari luar. Jadi itu kunci ada emang dari luar bang. Gue pikir teman gue iseng bang. Pas gue gedor-gedor kan, gue telepon lah teman gue. Pas gue telepon, tiba-tiba sinyal hilang bang. Gue bingung di situ. Nah pas sinyal hilang, gue gedor-gedor lah, teriak-teriak lah gue di dalam. Woi bukain yang di atas, bukain. Nah di situ pas gue teriak-teriak begitu, teman-teman gue pada takut bang di belakang gue. Nah tiba-tiba ada suara gini bang, kayak gitu bang. Iya. Abis suara kayak begitu, lampu mati bang. Gelap gulita dong. Gelap gulita. Anjing, temen gue begitu, astagfirullah, maaf ya. Temen gue namanya anak muda toksik ya begitu, kayak wah ini apaan sih, dor bukain. Nah temen gue yang di atas nggak ada yang denger bang, karena mungkin lagi pada nyetel musik ya, nyiapin makanan ya. Nah di situ ada yang bukain lah, penjaga villa bang. Sabar, penjaga villa datang, set. Pas penjaga villa buka, jangan ada yang belakang pintunya nggak bisa dibuka dari luar, didobrak lah bang. Didobrak sama dia, dar. Terus di situ dia nanya bang, kamu ngapain masuk ruangan ini? Ruangan ini kan kekunci. Dia tuh dari sebelum pengunjung sebelum saya, emang itu ruangan dikunci bang. Tadi kan kebuka ya? Nah itu saya bingung. Pas saya mau lewat, pas saya ngeliat muka itu kebuka bang pintunya. Otomatis pas saya mau make sure, itu juga pintu kebuka bang. Terus tiba-tiba kekunci. Dia bilang, kamu ngapain kok kamu bisa masuk ruangan ini? Ruangan ini kekunci.
sebelum kamu juga ini ruangan nggak boleh ada yang masukin. Kamu udah tahu isi ruangan ini. Kamu jangan bilang ke orang lain, jangan bilang ke teman-teman kamu yang di atas. Takut kata dia. Penunggu sini pada marah kata dia gitu. Nah, habis itu gue keluar, gue bilang maaf ya Pak, tadi pintunya kebuka. Saya masuk karena penasaran Pak, maaf ya Pak, gue bilang gitu. Terus singkat cerita, gue naik ke atas. Tuh gue posisi masih handukan bang. Gue naik ke atas, gue ganti baju. Itu udah malam ya bang ya. Namanya selesai ganti baju, tuh kita makan malam bang, rame-rame di aula bang. Jadi gue jelasin tuh denanya tuh pas gue naik tangga itu langsung aula bang. Jadi otomatis kalau gue teriak dari bawah, kedengaran di atas, di aula itu harusnya. Nah di situ gue bilang temen gue yang 2 orang ini ngomong, ini lu semua. Terus gue dari tadi teriak-teriak di bawah, gue kunci di bawah, marah-marah lah temen gue. Kok kagak ada yang denger? Apaan sih? Jadi itu temen gue ada yang duduk di tangga bang, nggak denger bang. Kan deket itu ya? Deket banget bang. Duduk di tangga, di samping tangga. Gue teriak-teriak dari bawah tangga bang. Harusnya denger dong. Harusnya denger. Temen gue bilang, gue dari tadi di bawah tangga nggak denger apa-apaan. Gila lu ya pada ya. Iseng sih lu digituin gue bertiga. Padahal mah emang niatnya gue cuma pengen ngecek ya. Terus di situ gue bingung lah bertiga. Teman gue ada yang nyeletuk gini, aneh nih villa apaan sih, nggak jelas banget. Temen gue nyeletuk begitu bang. Terus gue ke kamar kan, gue abis ganti baju gue keluar bang. Terus di situ udah lagi pada makan-makan kan bang. Pas lagi pada makan-makan, kelar tuh nggak ada gangguan sama sekali. Kita seneng-seneng lah. Namanya anak muda ya, jangan dicontoh ya teman-teman. Ya kita di situ minum-minum lah. Nah kita minum-minum di sono. Jadi singkat cerita jam 2-an atau jam 1-an itu udah habis minuman bang. Dia temen gue udah ada sebagian yang ya tipsi lah, udah ada yang tipsi, pada berenang kan. Pas pada berenang, jadi udah mencar semua dah bang, udah pada keluar semua dari aula, udah pada mabuk, ada main biliar lah, ada yang ini. Nah di aula itu sisa gue berlima bang. Gue berempat. Gue, temen gue yang naik motor sama gue, satu temen gue, sebut saja namanya I. Si I ini, mohon maaf, emang dia tuh nggak bisa kena cuaca dingin bang. Nah karena di Bogor dingin ya, terus ditambah lagi dia habis minum. Cuman dia minumnya dikit bang. Nah di situ si I ini menggigil bang di aula. Menggigil set. Gue pikir mungkin kedinginan biasa doang kali ya. Singkat cerita si I itu menggigil. Gue bawalah ke kamar bang. Gue bawa ke kamar, gue selimutin. Gue balik lagi ke aula nih. Gue mau ngopi lah maksudnya sama teman-teman gue yang sisa 3 orang ini. Nah pas gue lagi main HP, gue ngobrol lah. Temen gue bilang, ini villa aneh banget ya dari awal perjalanan ya. Gue bilang gini, lah iya juga anjir, gue dari awal ngerasain banyak hal, gue bilang gitu. Dari awal yang gue mandi tuh. Terus kata temen gue, apa kita cabut kali ya? Temen gue nyeletuk gitu. Cabut gimana goblok, orang di sini masih rame, gue bilang gitu kan. Terus temen gue ngomong begini bang, pas masih di aula itu, nih kalau sekali lagi gue digangguin, gue samperin. Temen gue ya sompral lah, mungkin nantang lah, keadaan mabuk juga kan. Di situ gue bilang gini, shoot jangan sompral mulut lo di sini, ini bukan tempat kita. Kalau tempat kita nggak apa-apa dah lu begitu, gue bilang gitu. Ini masalahnya daerah orang, kanan kiri hutan kan. Nah, terus abis itu nggak terjadi apa-apa bang. Nah, jadi tuh pas gue bertiga turun, gue kan mau ke kamar ya bang, mau nemenin temen gue yang menggigil lagi nih, mau maksudnya mastiin dia baik-baik aja lah. Nah, pas gue mau ke kamar, gue dipanggil nih sama kawan gue yang lagi pada di luar, minta tolong beliin Indomie. Jadi gue bawa Indomie sedus habis bang. Gue disuruh beli ke warung lagi kan. Jadi itu di villa gue kan, gue bilang tadi kanan kiri hutan ya. Buat ke warung itu gue harus paling dekat jalan kaki tuh sekitar 100 meteran, 200 meter. Lumayan jauh itu. Iya 100 sampai 200 meter. Lumayan jauh kan. Karena gue orangnya males ya, maksudnya kayak males ngeluarin motor bang, bukan males jalan. Gue bilang udahlah jalannya kita sekalian lihat-lihat sinilah sekitar sini. Nah, gue ngajak teman gue yang sompral tadi bang, buat ke warung beli mie. Di situ dititipin duitnya.
Kita keluarlah dari villa, jalanlah gua ngelewatin kanan kiri hutan. Tuh bener-bener kanan kiri hutan, ada villa juga, cuman villa gelap banget bang, pada gelap-gelap semua. Nah di situ gue jalan lah, singkat cerita. Jadi villa gue ini tuh deket curug bang, curug gitu. Gue mikir gini, curug yuk, gila lu ya malam-malam ngapain sih curug? Gue mau lihat aja, apaan gak kelihatan apa-apaan, goblok gituin, maaf ya. Nah di situ gue nyari warung 200 meter, gue sempet nyasar bang. Jadi tuh buat ke warung itu gue harus nanjak lagi bang, bukan turun ya, kita nanjak ke atas 200 meter. Temen gue udah ngeluh aja di situ, anjing capek banget, gila. Nah, maaf ya kalau di sini toksik mulu, gue ya, tongkrongan. Nama juga tongkrongan wajar ya. Nah di situ temen gue sompral lagi, tau gitu kita naik motor aja lah, ngapain kayak gini, daerah apaan sih ini? 2 kali sompral bang. Di situ pas dia ngomong begitu, gue nyampe lah di warung bang. Sampai di warung ada ibu-ibu penjaga warung bang. Gue beli mie, gue bilang, bu mie berapa gini-gini. Belilah gue mie. Terus ibu-ibu itu ke gue senyum bang. Cuman ke temen gue kan di belakang gue ya. Temen gue ngeliatinnya begini bang, kayak melotot gitu bang. Kayak sinis gitu ya? Sinis gitu bang. Nah temen gue bingung lah, dia ngapa ngeliatin temen gue begitu ya. Terus pas gue abis mau bayar, temen gue bakar rokok lah di depan warung lah, di pinggir jalan gitu lah, jalanan gelap gitu, bakar rokok. Ibu-ibu itu bisik ke gue gini bang, jagain temen kamu, gituin. Emang kenapa bu? Temen kamu nggak bisa jaga lisan kata dia. Lah kok tahu di situ bang? Yang sompral ini? Iya bang, yang sompral ini bang. Tiba-tiba ibu-ibu itu ngomong begitu bang. Ibu-ibu itu udah tua bang, emang udah parubaya gitu bang. Gue bingung lah disitu, kok bisa tahu ya, perasaan gue sebelum kesini teman gue sompral ya. Terus gue mikir, ini jangan-jangan mau terjadi hal-hal yang gak diinginkan ya. Gue arah balik ke villa bang. Jadi pas gue balik dari warung, gue menuju ke villa. Jadi kan gue jelasin tadi tuh bener-bener kanan kiri hutan, ada villanya tuh gelap banget. Pas gue jalan arah villa, di villa gue udah kelihatan nih bang gerbangnya. Tinggal 50 meteran lagi atau 30 meter, masih jauh lah lumayan. Di situ udah kelihatan gerbang villa gue. Jadi kan gue jelasin teman-teman, kanan kiri kan hutan ya. Hutan itu hutan bambu. Jadi pas gue ke arah villa itu tiba-tiba bambu kuning jatuh bang, jedar, persis di depan muka gue bang. Turun tuh pohon bambu, 1 batang doang tapi bang, bambu kuning, duk, jatuh bang depan muka gue. Itu hampir ngenain temen gue bang, karena temen gue jalan duluan di situ sambil ngerokok. Iya. Astagfirullahaladzim, temen gue teriak begitu, astagfirullahaladzim. Buset dah, temen gue mulutnya masih begajulan bang. Buset dah, apaan sih ini? Siapa sih yang nebang pohon? Gitu nama temen gue. Terus gue lanjut jalan lah. Gue pengen mindahin tuh batang, berat banget bang. Itu bener-bener ngalangin jalan bang, batang. Jadi tuh gue ngelewatin batang bambu. Karena itu kan tengah jalan ya. Iya. Gue ngelewatin batang bambu itu harus ngolongin bang. Gue ngolongin, temen gue ngelangkain bang. Jadi itu motor nggak bisa lewat situ sampai pagi tuh pasti, karena itu ngalangin jalan. Nah singkat cerita temen gue ngelangkahin, temen gue jatuh bang, jatuh kesakitan kakinya bang. Katanya kayak dicakar bang. Dicakar? Iya. Buset, ini siapa sih yang megangin kaki gue? Gila lu ya semua ya. Digituin sama temen gue bang. Karena mungkin keadaan dia tuh udah ini ya, agak tipsi juga. Jadi ngomongnya sompral. Nah gue bilang, istighfar jangan begitu. Ini kita lagi di luar, belum nyampe villa. Terus temen gue bilang, lah lagian kaki gue dicakar. Set dah, orang dari tadi gue kagak dikasih tenang, kata temen gue gitu. Nah gue tarik lah bang, gue bilang udah ayo cepetan jalan. Gue jalan cepetan. Singkat cerita gue nyampe villa bang. Masuk gerbang, temen gue nanya, kok lu lama banget sih di warung? Temen gue bilang, yang temen gue yang sebelah bilang, biasa diganggu-gangguin gue sama bocah sini, digituin. Dari situ gue pisah lah sama dia bang. Gue ke kamar nemenin temen gue yang menggigil tadi. Temen gue ke dapur bantuin. Nah di situ gue, singkat cerita gue ke kamar nih bang. Pas gue ke kamar, temen gue yang menggigil udah begini bang.
tolong, Dih, tolong, ngeri amat sih. tolong. Nah, ternyata gue bangunin bang. Nah teman gue samarin lah, Aji misalnya. Aji lu kenapa Ji? Terus teman gue ini ngomong yang menggil, tolong, gue udah nggak kuat. Dia ngomong gitu bang. Gue mikirnya dia hipo bang. Iya. Hipo. Awal yang gue pikir dia hipo bang. Di situ gue panggil lah temen gue teriak, tolong, woi sini dulu sini. Rame lah temen gue bang ke kamar. Nanya kenapa. Ini si Aji kenapa ini? Nah jadi itu temen gue ada satu bang, bawain air anget, anduk kecil sama sendok bang. Jadi yang gue tahu karena gue sering naik gunung, kalau yang gue tahu ya orang hipo dia tuh nggak boleh merem bang. Jadi harus tetap melek bang. Di situ temen gue ngompres pakai air anget bang di mukanya bang, dikompres di tangan, pokoknya gue tangannya gue gini bang biar dia bangun bang. Di situ dia udah bener-bener nggak ngerespon bang, nggak ngerespon teman-teman gue, udah teriak, Ji bangun Ji, bener-bener nggak ngerespon. Akhirnya mulutnya gue kasih sendok bang, soalnya dia tuh begini bang, pas menggigil. Oh ya. Jadi tuh kalau kayak gitu tuh berpotensi gigit lidah bang, kayak bisa keselak, bisa nggak bisa napas bang. Gue suruh gigit sendok, set, diem lah mulutnya. Cuma dia masih ngomong, tolong, gue bilang, bikinin jahe, gue bilang itu kan karena kita bawa minuman saset ya. Bikinin jahe anget, dibikinin lah sama temen gue. Pas mau dimasukin, masih nggak ini bang, nggak mau buka mulut ya bang, nggak mau buka mulut. Di situ gue bingung bang, udah kompres udah segala macem. Gue pengen bawa ke rumah sakit bang tadinya. Gue pikir udah nggak beres nih orang. Jadi itu satu temen gue suruh panggil penjaga villa bang. Buat mungkin dia punya P3K ya atau apa gitu ya. Dipanggil lah penjaga villa. Pas temen gue nyamperin penjaga villa, diginiin, Pak, tolong Pak, teman saya Pak, teman saya ini Pak, hipo. Terus penjaga villa bilang apa bang? Rasain. Digituin gue bang. Temen gue emosi. Maksud lu apa anjing? Ditutup. Jadi tuh penjaga villa tuh kayak ada rumah gitu, cuman rumah itu masih di area villa itu bang. Nah ditutup itu langsung, dia langsung masuk rumah langsung nutup bang. Temen gue emosi lah di situ, cabut lah temen gue. Anjing penjaga villanya nggak mau bantuin, malah cabut dia ke dalam. Wah gue bingung lah bang di situ. Gue sama teman gue tuh berusaha keras buat, ada teman gue yang mencetin jempolnya bang, biar dia sadar. Maksudnya dipencetin ujung jempolnya, dipencetin. Terus abis dia menggigil gitu, abis gue kasih jahe, dia tiba-tiba diem bang, kayak tidur bang. Gue bangunin bang, Ji, lu kenapa Ji? Jangan lewat dulu, gue bilang gitu, jangan di sini meninggal lah. Gue bilang gitu. Terus dia nggak ngerespon sama sekali. Di situ gue pengen bawa ke rumah sakit bang. Pas gue pengen bawa ke rumah sakit, mata dia melek bang dikit bang. Pas mata dia melek, terus dia ngomong begini bang, maafin gue ya kalau gue banyak salah. Aduh. Dia bilang begitu, maafin gue kalau gue banyak salah. Tolong kalau misalnya gue nggak ada, sampein maaf ke orang tua gue. Dia ngomong gitu sambil terbata-bata bang. Temen gue nangis semua di situ bang. Jangan begini. Lu jangan ngomong kayak gitu, Gue gampar bang mukanya bang biar dia sadar. Woi bang, bangun. Matanya gue melekin bang. Cuman pas gue melekin matanya tuh putih doang bang, kayak udah naik ke atas gitu loh, kayak orang tidur. Nah di situ udah darurat banget kan ya bang ya. Gue bilang nyalain mobil. Bawa langsung. Gue angkat lah bang, gue bawa, gue masukin mobil, temen gue yang bawa mobil bang. Jadi tuh formasinya tuh yang di mobil, yang bawa mobil temen gue, terus 2 orang kanan kiri, di belakangnya tuh dia. Nah si Aji ini di belakang masih kaku bang, diem. Gue pikir ya Allah ini temen gue lewat kali ya di sini ya. Gue bawa motor, gue nyalain motor, gue niat pengen buka jalan bang. Takut ada yang ngalangin jalan kan biar mempercepat perjalanan ya buat ke rumah sakit. Nah jadi tuh gue 2 motor keluar duluan, mobil di belakang bang. Gue buka jalan ke arah, itu kan jauh banget ya buat ke arah jalan raya puncak ya.
dari villa itu ya. Gue ini bang, nyari klinik terdekat awalnya. Gue itu jalan sekitar 10 menit tuh, gue buka jalur tuh udah sepi jalanan kan. Temen gue udah panik banget tuh yang di mobil, ngelakson terus kan. Bilang sabar. Gue buka jalur, gue takut malah kita yang celaka ya bang, kalau terlalu kenceng ya. Di situ gue udah berusaha kenceng banget. Akhirnya gue keluar lah dari perkampungan itu. Gue keluar, nyampe lah jalan raya Puncak. Di situ gue nemu satu klinik bang, masih buka bang. Itu gue jelasin, itu kondisinya jam 3:30, jam 3 lewat, mau subuh itu. Di situ gue ke klinik nih awalnya. Ke klinik gue gedor-gedor bang. Di situ bacanya buka bang. Cuman gue gedor-gedor nggak keluar bang. Dor, tolong cepetan. Sampai temen gue emosi bang, mau didobrak. Ini jangan dicontoh teman-teman ya. Yeah. Karena mungkin di sini gue sayang banget sama temen gue nih yang hipo ya. Gue mikir kalau dia lama temen gue bisa lewat. Nah di situ akhirnya keluarlah dokter dari atas. Gue bilang gini, Bu, tolong tanganin teman saya Bu, teman saya hipotermia. Di situ gue kecewanya kenapa bang? Dokter itu ngomong begini bang, maaf ya, saya nggak nanganin pasien begini. Kalau mau ke rumah sakit daerah, RSUD ya, RSUD yang di atas. Jadi Mas ke atas lagi ke arah atas, nanti ketemu RS di situ. Dia ngomong gitu. Di situ ada, kalau teman-teman tahu, rumah sakit di Jalan Raya Puncak, satu rumah sakit. Nah di situ gue ke RS itulah. Di RS itu gue nyampe, gue mikir temen gue udah lewat bang. Karena emang bener-bener gak ngerespon bang, di mobil juga dia cuma diem kaku bang. Nyampe lah gue di IGD. Nyampe di IGD, Sapam langsung bantuin tuh nurunin temen-temen gue kan. Pas Sapam nurunin temen-temen gue, dimasukin lah temen gue ke IGD. Gue disitu nangis bang. Maksud gue, ya Allah ini gimana ya? Gue ngomong ke orang tuanya gue gak sanggup bang. Tiba-tiba juga itu ya? Iya, gue gak sanggup buat ngomong ke orang tuanya bang. Nah di situ masuklah ke IGD. Gue di situ doa, ya Allah maafin ya Allah kalau misalnya banyak salah, temen Aji banyak salah misalnya, maafin ya Allah. Gue bingung kan mau gimana ya ngurusinnya di rumah kan, masa ya temen gue pas berangkat hidup balik ya gue bawa tinggal mayat kan. Terus di situ gue dipanggil lah sama salah satu perawat, Mas ada yang dari keluarga korban nggak? Gue bilang enggak mbak. Gue bilang kita temennya semua. Ya mas, harus ada keluarga korban yang wakilin di dalam mas. Gue langsung bilang saya saudaranya. Gue bilang saya keluarganya. Yang benar mas. Ya coba tolong dikabarin orang tuanya mas. Kalau misalnya anaknya dirawat di sini, dia bilang gitu. Gue kabarin abangnya bang. Gue nggak berani ngabarin orang tuanya. Gue kabarin abangnya. Si Aji ini masuk rumah sakit di Bogor. Abangnya nggak balas tuh bang. Mungkin karena jam segitu orang masih tidur ya. Yeah. Gue udah panik banget di situ. Gue ke rumah sakit. Gue masuk ke dalam ruangan itu, ruangan IGD. Pas gue masuk ke ruangan IGD, alhamdulillah temen gue di situ diinfus bang. Okay. Diinfus cuman masih belum sadar bang. Gue di samping jagain. Jadi tuh gue disuruh jagain tuh sama dokternya sampai siuman lah. Jadi tuh dari dokternya tuh ngasih tahu kalau gejala temen gue ini tuh hipotermia, kedinginan. Yang kedua karena mungkin dia keracunan minuman bang. Oh racunan. Iya, dia yang gue bilang awal kan karena dia minum dikit kan tadi. Nah terus gue disuruh tunggu lah bang. Gue di situ pengen ngerasa gue bangunin terus nih bang di dalam. Jadi gue jelasin di ruangan IGD itu cuman dia doang di situ dalam. Jadi ada dua pasien atau satu cuman di seberang, ditirain gitu, di gua di kasur dia tuh nggak ditirai bang. Jadi pas gue nungguin gitu, gue berharap dia bangun kan. Alhamdulillah setelah gue nunggu 1 jaman dia melek bang, kebuka matanya. Pas kebuka dia ngomong udah lemes banget bang, udah bener-bener kayak udah orang mau lewat bang. Gue bilang, gue di mana sekarang? Gue bilang, Ji, alhamdulillah Ji, gue bilang bangun lu di RS Ji, gue bilang itu aman kok, selalu. Dia nanya gini, anak-anak gimana? Aman. Bilang, aman anak-anak, pada khawatirin lu semua di sini, gue bilang gitu. Nah di situ temen gue minta minum lah, gue kasih minum. Singkat cerita, gue mau itu udah subuh bang, udah subuh. Gue pengen sholat subuh kan,
pengen sholat subuh di musola di RS itu kan. Jadi gue gantian nih sama temen gue jagain. Jadi temen gue 2 orang jagain masuk ke dalam, gue sholat subuh. Jadi gue jelasin, abis gue sholat subuh lah, nggak ada kejadian apa-apa. Jadi pas gue mau sholat subuh itu, gue musola itu agak masuk bang ke lorong. Dia ngelewatin kamar mayat bang. Nah, jadi pas gue musola, gue sholat lah, nggak ada kejadian apa-apa. Gue berdoa semoga temen gue selamat kan, semoga besok bisa balik ke Jakarta lah, ntar pagi gitu udah bisa dibawa pulang lah. Pas gue balik ke arah ruangan tadi, kan gue jelasin tadi ngeliatin kamar mayat gitu ya bang. Pas gue ngeliatin kamar mayat, jadi itu pintu bang. Pintu itu dia tuh kayak masih rumah sakit kayak tua gitu bang. Nah pintu itu tuh masih pakai engsel yang gini bang. Pas gue ngeliatin kamar mayat bang, itu engsel gitu bang. 2 kali bang. Gue gini ngeliat langsung, astagfirullahaladzim, masih aja loh di sini. Terus di situ abis kayak gitu gue lari bang, karena gue sendiri kan. Ya Allah tolong ya Allah, gue lari, itu lorong panjang banget bang. Pas gue lari, gue balik lah ke ruangan itu. Pas gue ke ruangan itu, dokter ngomong begini, Mas mohon maaf, temennya ini udah siuman, tinggal disuruh istirahat sebentar aja. Masa bisa tidur di luar mas, kalau mau nungguin. Karena gue mikir gini bang, kalau gue tidur di villa, itu jarak lumayan jauh bang. Buat ke villa gue bang, lumayan jauh. Jadi gue memutuskan sama temen gue tuh bertiga buat tidur di depan bang, di ruang tunggu pasien. Jadi gue jelasin ini rumah sakit tuh karena gue datangnya pagi, orang-orang tuh nggak ada bang. Jadi bener-bener kalau ruang rawat inap tuh di gedung sebelah bang. Ini khusus IGD sama ruang tunggu pasien. Nah jadi pas gue di ruang tunggu, di situ bener-bener gelap, lampu dimatiin, lampu mati, pencahayaan redup lah di situ. Gue tidur di sofa gitu bang. Temen gue tidur di bangku besi. Gue tidur di sofa. Jadi itu gue jelasin di samping sofa itu ada satu mesin. Gue nggak tahu itu mesin apa, mesin gede. Nah pas gue tidur, temen gue udah tidur nih 2 bang. Jadi pas temen gue tidur, karena mungkin dia kecapean ya. Nah gue main HP bang, masih main HP. Pas gue udah mau tidur, gue baru meremin mata 2 menit atau 3 menit bang. Tiba-tiba mesin air bunyi, pung, kencang banget bang di situ. Lah temen gue langsung bangun dua-duanya. Apaan tuh? Apaan itu? Mesin air udah tidur lagi. Bisik banget bang, itu bunyi lumayan lama bang. Itu kayak 5 menitan tuh dia kagak berhenti bunyinya. Wah ini gue nggak bisa tidur nih. Gue pengen ke dokter nggak ada, gue pengen nanya perawat nggak ada perawat. Gue pengen nanya resepsionis di situ nggak ada resepsionisnya. Nanya apa OB. Nah di situ gue abis mesin mati kan, temen gue udah tidur duluan tuh. Gue tidur lah bang. Pas gue tidur, gue mimpi bang. Tuh gue tidur di rumah sakit loh. Gue mimpi gue di ini bang, di lorong yang tadi, yang dari kamar mayat kan gue bilang lorongnya panjang ya. Gue di situ dikejar-kejar sama sosok bang. Sosok cewek merangkak bang. Cewek merangkak ngejar-ngejar gue bang. Di situ yang gue lihat di mimpi gue, di itu lorong nggak habis-habis bang. Gue lari sekencang mungkin. Itu sosok masih ngejar kan. Di ujung lorong itu ada cahaya bang. Pas gue lari tuh ke ujung sono, nyampe lah gue di cahaya. Pas masuk cahaya itu, tiba-tiba ngeblank langsung bang, bek. Terus ada satu, tiba-tiba gue kayak terbangun di sofa bang. Di sofa, yang gue tidur di sofa rumah sakit. Gue bangun, ada sosok kakek-kakek bang, nyamperin gue. Dia bilang begini, Mas, tolong dijaga temennya ya. Pakai bahasa Sunda. Mas, tolong dijaga temennya. Temen sampean, temen kamu nggak kenapa-napa. Yang penting jangan kamu tinggal. Maksudnya jangan kamu tinggal dalam artian jangan dibiarin sendiri gitu loh, dibiarin bengong. Di situ gue berusaha buat kayak manut aja. Iya pak. Nah di situ tiba-tiba yang sosok tadi merangkak bang, kan bapak-bapak itu pergilah bang ke arah keluar. Tiba-tiba sosok yang merangkak itu nyamperin gue bang, cewek tadi.
nyamperin gue di situ, gue mau diterkam. Pas gue mau diterkam, gue langsung begini bang. Alhamdulillah itu mimpi bang. Oke. Gue baru sadar. Jadi gue kayak ngerasain 2 mimpi tau gak sih bang? Mimpi, bangun masih mimpi. Iya, mimpi bangun masih mimpi. Gue mau diterkam. Oh, di situ gue langsung bang, astagfirullah. Di situ waktu udah menunjukkan jam 6 bang. Jam 6 gue bangun lah, gue cek. Pas gue cek, temen gue masih pada tidur nih. Gue di situ pengen lanjut tidur lagi lah bang. Pas gue pengen lanjut tidur merem, tiba-tiba ada OB lah bangunin gue. Mas, maaf mas, ini ruangan mau dipakai buat mau buka ini, maksudnya takut ada orang lain kan, pada nunggu. Mas bisa tidur di dalam aja. Gue bangun lah, temen gue bangun. Akhirnya temen gue nunggu lah di depan bang, di depan rumah sakit sambil ngerokok. Seberang warung, ada warung gitu. Gue masuk jagain si Aji ini. Pas gue masuk jagain si Aji, si Aji tuh udah bangun bang. Di situ gue bawa minum, gue pengen ngasih ke si Aji ini. Gue bilang, lu udah aman, bisa kan balik pagi ini? Terus kata dia, aman, cuman suaranya masih berat bang. Aman, insya Allah kata dia gitu. Gue mau ngomong dah, dia mau ngomong gitu bang. Dia ngomong gitu, gue mau ngomong dah. Ngomong apaan? Jangan aneh lu. Tadi gue didatengin bapak-bapak. Jadi kan gue jelasin tadi kan gue bertiga kan di luar ya, otomatis di dalam nggak ada yang jagain kan. Pas dia tidur, gue datangin bapak-bapak. Dia bilang kita disuruh pergi sekarang. Pokoknya dia disamperin bapak-bapak tua, disuruh pergi sekarang. Nah di situ gue bingung lah, perasaan nggak ada orang lain selain bapak-bapak yang tadi gue temuin bang. Itu pun di mimpi bang. Dan temen gue ini ngeliat tuh bapak-bapak nyata bang, bangun. Nah di situ gue pikir, nih karena mungkin dia sakit ya, keadaan sakit ngedrop ya, mungkin halu kali ya. Nah gue akhirnya singkat cerita, gue bilang udah bukan bapak-bapak itu halu lu, mimpi kali, gue bilang gitu. Singkat cerita gue ke ruang apa sih, pembayaran kasir gitu ya. Gue nyelesain administrasi, gue tanya lah ke perawat itu, gue bilang mbak ini teman saya bisa dibawa langsung pulang nggak ya, rawat di rumah? Gue bilang mau dirawat di rumah sakit di Jakarta aja kalau masih belum bisa. Oh bisa mas, kalau mau nanti, tapi jam 1-an mas, nggak bisa pagi nih. Gue jelasin karena kan villa gue ini kan check out jam 12 ya. Dia bilang jam 1-an bang. Otomatis di situ gue bingung kan, gimana ya, masa nambah hari lagi yang di villa. Gue kabarin lah anak-anak gue, teman-teman gue yang di villa. Lu kalau mau pada check out aja sekarang. Tolong sekalian bawain barang-barang gua. Pulang duluan naik ke Jakarta, gua jagain teman gua dulu di sini. Di situ teman gua memutuskan untuk nambah sehari lagi ya udah, kita balik bareng-bareng. Berangkat bareng-bareng, balik bareng-bareng. Nah, di situ gua pengen tukeran sip, Bang. Jadi teman gua kan jadi tuh di situ udah jam 8, Bang. Temen gue suruh jagain yang di villa, gue suruh jagain di RS. Jadi gue ke villa bang, maksud gue pengen tidur bentar bang, maksudnya pengen tidur nyaman lah, pengen makan juga, gue belum makan tuh bertiga. Singkat cerita temen gue nyampe rumah sakit, gue nyampe villa bang. Pas gue nyampe villa pada nanya itu kenapa, keadaannya kenapa. Aman kok, dia udah sadar kok, si Haji udah sadar. Lu jangan pada sompral lagian kayak gitu bang, jangan pada sompral semuanya. Gue bilang gitu, soalnya kayaknya penunggu sini pada nggak suka, gue bilang gitu kan. Nah, terus gue packing, gue pikir gue pengen check out sore bang, tadinya. Nah, pas gue pengen check out sore, di situ gue ketiduran bang. Mungkin teman-teman gue pada ngerti kali ya bang ya. Gue ketiduran sampai maghrib bang. Jadi benar kita nambah sehari lagi tuh di situ. Ketiduran sampai maghrib, temen gue bangunin lah. Ayo, ini kita mau check out kapan? Lah, astagfirullahaladzim, udah maghrib, gue bilang gitu. Terus itu si Aji gimana di RS? Tuh Aji udah di bawah, di kamar bawah. Udah dipindahin bang, dia jadi tuh kayak udah siuman lah bang. Pakai bawa air infus doang. Nah, si Aji udah istirahat di bawah. Gue turun lah bang ke bawah bang. Gue pengen ke biliar bang. Pengen, teman-teman gue lagi pada depan bang, lagi pada ngopi. Gue pengen main biliar tadinya. Nah, kan gue turun dari tangga yang ini bang, yang aula. Jadi tuh kalau kamarnya itu tuh di lantai 3 gitu bang. Jadi aula, naik lagi 1 lantai, baru itu kamar-kamar. Kamar semua ya? Kamar semua.
Nah, jadi tuh di atas ada 3 kamar. Kita tuh villa 5 kamar. Di atas ada 3 kamar. Di dekat kolam renang ada 2 kamar. Yang dekat kamar mandi itu. Yang dekat pohon beringin. Nah, di 2 kamar itu kamar logistik bang. Kamar logistik gue buat naruh mie gitu-gitu kan. Nah, gue turun lah dari aula buat ke bawah mau ke meja biliar. Kan gue ngelewatin ini ya bang ya, yang tadi ruangan gue ngeliat cewek. Di situ pintu kekunci bang. Pas kekunci, gue kan ngelewatin ya bang, itu maghrib bang, bener-bener azan maghrib bang. Gue turun, tiba-tiba ada yang gedor-gedor bang dari dalam. Tur. Tuh lama banget bang, tur. Gue lari bang, lari ke depan. Astagfirullah, apa tuh? Gue tarik temen gue satu. Gue tarik, gue pengen ngecek nih bang. Gue kan orang penasaran ya. Gue pengen ngecek. Pas gue mau ngecek bang, jadi kan tuh lorong dulu ya, lorong ujungnya baru kamar tuh, yang kamar itu ya dari garasi. Nah, pas gue mau ngecek, jadi tuh kalau teman-teman tahu kayak dia pintu atasnya ada ventilasi gitu bang. Jadi kelihatan dari luar lampu nyala atau mati. Di situ pas gue mau ngecek bang, lampunya dimainin bang. Mati nyala. Wah, gue kagak jadi ngecek bang di situ bang. Nah, di situ akhirnya singkat cerita nggak terjadi apa-apa sampai besok pagi, alhamdulillah. Pas jadi tuh gue kan bareng temen gue kan yang gue bilang tadi pekerja tuh yang lembur tuh, yang di perjalanan berdua. Nah, temen gue ini hari itu tuh masuk bang, dipaksa kerja, harus kerja, nggak bisa ngambil cuti. Yang lain mah gampang bisa ngambil cuti kan. Nah, temen gue tuh ngajak gue buat balik subuh bang. Pas ngajakin temen gue buat balik subuh, dia inilah sebelum balik dia ngajakin ke warung dulu beli rokok lah buat persiapan perjalanan. Di situ gue ke warung yang tadi tuh bang. Warung itu tutup bang. Cuman dia tuh tutupnya kayak bukan warung bang. Dia tuh kayak tutup udah beda bang. Kalau kita ngelihat warung tutup sehari 2 hari sama udah tutup berbulan-bulan bang. Oke, agak kumuh gitu ya, kayak robo gitu. Itu warungnya bener-bener tutup kumuh bang. Tuh warung beda dah sama yang awal gue lihat tuh warung ya. Kayak bener-bener udah kumuh banget, banyak jaring laba-laba. Tutup. Lah perasaan ini kan. Itu gue malam-malam bang. Sekitar jam 1 jam 2-an kan sebelum balik kan 4. Nah, di situ gue akhirnya beli rokok di Alpa lah di jalan raya. Singkat cerita, gue beli rokok pas gue mau balik ke villa. Pas gue perjalanan ke arah villanya lagi nih bang, di situ gue ngeliat bang ada cewek yang gue lihat di rumah sakit bang yang merangkak. Itu di samping jalan bang, di pinggir hutan gini bang, ngeliatin gue. Gila. Itu gue doang yang ngeliat bang, temen gue nggak ngeliat bang. Jadi itu gue kan ngelewatin dia ya, dia di pinggir jalan dia gini bang merangkak. Sambil ngeliatin gue jalan, gue ngeliat gini, gue langsung gini bang. Nah di situ gue bilang cepetan, bawa motornya cepetan. Gue takut dia ngejar lagi bang, ke di mimpi gue kan, gue takut banget ya. Pas gue ke arah villanya dikunci bang dari luar, gerbangnya digembok. Gue ada videonya. Gue di situ panik banget, digembok bang. Temen gue manjat bang. Di situ gue ada videonya. Temen gue manjat pagar. Pas manjat pagar temen gue jatuh. Pokoknya di videonya temen gue manjat pagar. Jatuh lah temen gue. Astagfirullah. Lari lah dia, manggil ini, ngambil kunci lah di dalam. Dia kan nggak tahu ya kalau gue ngeliat ini. Nah, gue kan dia ngambil kunci di dalam, otomatis gue di luar gerbang bang, jagain motor. Gue sendiri tuh di luar bang. Gue nggak berani lihat sekitar kan. Di situ ada yang gini bang di ujung jalan, tapi dari arah atas bang, dari arah yang pohon bambu jatuh tadi. Di situ alhamdulillah pohon bambunya pas pagi kayaknya diberesin warga, bambunya udah pada dipotong-potongin. Nah di situ dari arah atas, gue didengar suara gini bang, nggak gue respon bang. 2 kali, masih nggak gue respon. Yang ketiga kali langsung 2 bang ini, begitu bang. Gue nengok lah, pas gue nengok, astagfirullahaladzim tuh gue istighfar bang. Cewek yang merangkak bang. Di situ dia. Begini di tengah jalan bang, gini kayak mau ngejar gue bang. Gila. Di situ dia udah ngeliatin gue kan, matanya merah kan. Di situ itu benar-benar sosok kayak cewek, kayak kuntilanak, cuman dia merangkak di ujung jalan. Dia begini nih ngeliatin gue kan. Gue pikir gue salah apa ya Allah, gue salah apa ya Allah, maafin ya Allah. Nah di situ
Temen gue akhirnya buka gembok bang, bilang cepetan, gue klakson, tin. Woi bukain, gue udah panik banget bang. Gue masuk villa, akhirnya dia nanya kenapa, lu lihat deh no, gue tunjuk bang, lu lihat no. Pas temen gue lihat, udah nggak ada bang sosoknya, anjing. Atau gue pas temen gue mau lihat tuh nggak ada tuh sosok, udah hilang. Nah singkat cerita, gue cabut lah, temen gue cekot siang nih teman-teman. Gue pagi nih duluan karena temen gue paginya mau kerja kan jam 6. Baliklah ke arah Bogor, itu perjalanan aman-aman aja. Pas di arah ini arah Depok situ, gue mau ditabrak bang sama truk bang. Mau ditabrak truk. Di situ temen gue nggak tahu ngantuk atau enggak. Temen gue ngelihatnya nggak ada apapun bang. Kayak jalan nih sepi aja bang. Iya. Gue denger ya, yang gue denger, gue diklaksonin dari belakang, tin. Emang temen gue tuh ngambil jalur kanan cuman pelan bang. Oh, iya. Nah diklaksonin, woi kiri, nggak ngerespon temen gue, kiri. Nah mau ditabrak gue, tin. Terus gue bilang gini, goblok lu ya, itu truk gede banget lu, ngapa sih lu? Ngantuk gue kayaknya dah, lu dari tadi nggak manggilin gue sih, padahal mah gue udah manggilin bang dari tadi bang. Oh nggak denger dia? Nggak denger bang. Okay. Nah singkat cerita, gue ngambil pusing lah. Akhirnya di situ sampailah gue di Jakarta jam 5-an. Alhamdulillah. Di situ udah nggak terjadi apa-apa. Temen gue pun yang cekot siang tuh aman-aman aja. Dan si Aji ini tuh alhamdulillah pas sebelum cekot dia udah bisa berdiri bang. Nah ini bang, si Aji ini yang megang-megang keris bukan? Bukan. Justru yang megang keris ini nggak kenapa-napa bang. Oke, malah si Aji yang kena nih. Iya. Maksudnya emang dia pernah nanya-nanya orang nggak sih bang yang bisa gitu? Maksudnya setelah kejadian ini ya cerita-cerita orang yang bisa gitu. Setelah kejadian itu gue kontak lah bang. Jadi itu temen gue punya guru ngaji bang, guru ngaji. Ditelepon lah, di video call. Dia mau ngeliat kan kondisi Aji gimana kan, soalnya aneh banget kan. Nah kalau gurunya bilang tuh si Aji, karena di situ si Aji imun yang paling lemah. Dia ketempel bang. Oh ketempelan. Ditempel sosok nenek-nenek bang katanya. Nenek. Alhamdulillahnya di situ pas nyampe Jakarta udah nggak ada. Jadi pas video call nggak tahu ya guru temen gue tahu dari mana, dia katanya ketempel sosok nenek. Ini terserap teman-teman mau percaya atau enggak. Yang pasti gue itu apa adanya ngomong. Nah di situ gue nanya lah. Gue kan video call gini bang, terus gue arahin kan rumah-rumahnya kan, jadi tuh gue lagi di rumahnya aja kan di situ. Gue arahin lah, ada temen gue nih yang sompral, yang dari awal sompral. Astagfirullah, tiba-tiba gurunya ngomong gitu. Itu masih ngikut penunggu sono tuh, 5 sosok bang, ngikutin bang. Gue nggak tahu itu sosok apaan aja bang. Oh nggak ngasih tahu deh. Nggak ngasih tahu itu 5 sosok itu banyak banget. Dia bilang suruh mandi cuman mandi tapi baca niat mandi wajib bang. Oke. Nah baca niat mandi wajib, habis mandi suruh sholat, suruh tahajud, suruh minum air gitu bang, cuman dibaca-bacain bang. Jadi tuh guru itu ngasih botol air bang. Itu udah di ngajin lah ibarat, disuruh minum lah temen gue. Di situ temen gue baru tahu ternyata selama pas balik temen gue katanya pundaknya berat banget bang. Oh yang sompral. Nah abis minum air itu alhamdulillah udah nggak terjadi apa-apa bang, enteng bang. Malah dia yang sompral tapi yang kena malah Aji ini karena imunnya paling lemah. Maksudnya sedingin-dinginnya puncak nggak nyampe buat tipe kali ya. Nah harusnya itu ya. Dia harusnya. Cuman kita nggak tahu ya, mungkin netizen bisa komen di bawah ya. Apalagi jatuhnya ini di dalam ruangan dan juga pasti ada selimut dong di situ. Iya, yang kamar. Yang kamar mana ada selimut ya, bukan selimut macam-macam nih. Awas lo orang puncak. Pasti ada selimut di situ, di mana dia yang nggak mungkin ya. Tapi dia emang nggak tahan dingin, orang ketahan dingin itu. Bang di Jakarta aja kadang balik gawe bang dia masih menggigil bang. Set kan panas Jakarta. Malam sih balik gawenya malam. Tetap aja nggak sedingin itu loh. 2 jam 3 aja. Maksudnya, berarti dia kena angin dingin gitu aja kayak AC begini nggak bisa. Nggak bisa bang, dia kena AC nggak bisa. Oke. Makanya aneh juga nih ya. Maksudnya
seketika itu dia tiba-tiba sampai kena hipo seperti itu. Iya, mungkin kena hipo. Dan ternyata bisa dibilang apa ya, double nih ya. Udah satu kena hipo, satu ditempelin juga. Dan yang nempelin ini nenek-nenek. Nenek-nenek gue nggak tahu dari mana tuh. Kayaknya nggak tahu ya. Mungkin dari pohon beringin atau dari mana, nggak ada yang tahu. Tapi dia nggak macem-macem kan? Nggak, si Aji tuh nggak macem-macem. Bener orangnya ya dia. Bener orang bener. Orang bener Cuman ya. emang salah dia agak minum dikit aja. Cobain lah, penasaran lah. Namanya Iya, juga nyobain. nongkrong-nongkrong gitu. Yang anehnya tuh dia ketemu sosok yang kakek-kakek di mimpi gue, Bang. Iya, datengin juga dia. Mungkin suami istri nggak tahu, yang neneknya jahat, ininya baik, kita nggak tahu ya. Mungkin. Tapi ini kenapa nih si penjaga villanya kok bilang rasain gitu? Padahal kan si Haji nggak kenapa-napa. Nah, itu gue nggak ngerti, Bang. Apa dia emosi sama si yang sompral ya? Mungkin. Mungkin. Soalnya apa ya? Temen gue kan kayak namanya penjaga ya, teriakan kedenger dari dalam, Bang. Kayak Iya. teriak-teriak lu jam segini. Cuman kan kalau villa kan emang regulasinya ada yang boleh teriak-teriakan, ada yang nggak boleh. Apalagi posisinya villa gue di tengah-tengah hutan. Harusnya kan Bukan nggak ganggu tengah-tengah. warga. Iya, Harusnya. maksudnya nggak padat lah Nggak jalanan padat. itu. Kalau padat penduduk, kiri kanan segala macam, ada hotel apa bukan villa-villa banyak Villa-villa gitu ya, lain kan. yang Itu mungkin ganggu. mungkin ganggu ya, bener. Ini kan bener-bener tengah hutan itu ya. Ada villa cuma agak jauh. Dan itu juga kosong. Kosong. Dan itu juga kosong. Harusnya kan aman. Nah, pas lu ke kunci itu tadi berapa orang, Bang? Ketiga. 3 orang. Itu bukan termasuk Haji kan? Bukan. Yang megang keris, Heeh. yang sompral sama gua. Oh, yang sompral sama yang megang keris ini beda orang. Beda orang. Emang namanya orang lagi mabuk lu ya. Iya. Jadi ada-ada aja gitu mainan gini-gini. Maksudnya tapi yang lu lihat di dalam ruangan itu kan kayak semacam gudang. Itu gudang, Bang. Gudang. Tapi banyak barang-barang. Banyak barang-barang, ada satu kasur. Gue nggak tahu, Bang, di kasurnya itu kayak ada bekas bercak hitam gitu, Bang. Oh, oke. Entah itu noda, entah itu darah, kita nggak tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Ya, tahu. Cuman ya namanya kalau kasur itu kena tetesan bocoran. Air mungkin bisa. Kan lama-lama dia jadi kayak kerak gitu ya. Iya, kerak. Hampir sama kayak darah sih, darah lembab. kering. Cuman ya kita nggak tahu ya itu di situ apa ya. Berarti sampai sekarang lu nggak tahu itu kamar buat apa itu. Wah, nggak tahu. Yang gue bingung tuh ya ada keris-keris, ada Ya, lukisan. Mungkin ya bisa dibilang itu apa namanya ya, yang punya villa apa namanya, pajangan-pajangan. Nah, iya. Mungkin orang Jawa suka keris. Mungkin dari yang punya villa itu, iya. Tapi kalau menurut lu nih Bang, lu kan pernah ada apa, dalam ruangan itu kan ada foto cewek Bang ya, Iya. nyai-nyai. gitu. Nyai-nyai gitu. Dan lu sempat lihat mukanya. Lihat, Bang, itu mata kayak ngeliatin gue, Bang. Kira-kira nih Bang, sama nggak Bang sama yang ngerangkak tadi? Wah, gimana ya, gue nyai itu di foto cantik, Bang. Kalau yang ngerangkak? Hancur mukanya. Oke. Mata merah. Berarti nggak bisa diidentifikasi ya, Iya. bisa dibilang ya, apakah itu sosoknya dia Iya. atau bukan. Masalahnya lu nggak kenal kan. Heeh. Kalau misalnya Nyi Roro Kidul itu kan biasanya hijau-hijau. Heeh. Tapi ini lu nggak bisa tahu itu tuh siapa itu. Ya nggak tahu. Dia pakai kebaya juga. Warnanya? Warnanya antara merah atau merah. Gitu merah. Dia rambutnya disanggar gitu Sanggar. kayak putri kerajaan gitulah. Berarti bukan Nyi Roro Kidul kan, kan biasanya hijau kalau itu kan. Bukan, kalau itu hijau. Aduh gila. Berarti masih misteri nih, itu ruangan apa dan kenapa kok bisa-bisanya si penjaga villa begitu. Iya. Emang dia nggak takut villanya dihancurin sama anak-anak muda? Nah itu, tapi pengen dibakar tuh sama temen gue tuh. Iya. Lu Anjing. temen gue pengen lewat begini, lu bisa-bisanya ngomong rasain. Iya. Coba dihancurin villa tuh. Wah itu alhamdulillahnya itu pas di ruangan itu, semua di ruangan itu, Bang. Kalau misalnya temen gue yang dibilang rasain nggak terima ya, hancur tuh, Bang, villa. Iyalah, anak muda semua lagi pada mabuk, Iya, kan? mabuk. Wah, anjing lu hancurin kacanya segala macam, beranian juga. Ya penjaga villanya nih, kadang-kadang kacau juga sih. Berarti di sini gila sih cerita lu, di mana teman lu di sini hampir mati Bang ya. Hampir meninggal. Dan alhamdulillahnya selamat nih ya. Ibaratnya lu cepet lah pertolongan pertama langsung lu bawa ke rumah sakit segala macam. Emang kalau anak gunung sih lumayan ngerti Bang ya tentang hipotermia segala macam. Iya. Cuman kalau udah begitu ngeri juga ya. Iya, gue udah ada 3 step tuh. Udah gue lakuin semua, nggak mempan semua, emang harus dibawa. Kayak dibungkus segala Iya, macam ya. dibungkus. Digigit ininya, Digigitin dikompres sendok. segala macam kan. Iya, gertak kayak gini ya. Kalau itu kan nggak kerasa tiba-tiba putus lidah, itu kan yang bahaya itu. Itu dari semua, tetapi di buka matanya malah nggak ada
hitam-hitamnya. Putih semua bang. Itu gimana orang gak ngeri coba? Aduh temen gue nih. Takut lewat gitu. yang lebih ngerinya apa? Lu pulang ngomong sama orang tua. Nah itu gue nggak bisa ngasih kabar ke orang tua dia dah. Apa yang mau gue ceritain? Masih ya. Tapi ini kan tadi bilang dokter keracunan minuman. Iya. Oh lu minuman oplosan apa gimana? Tapi temen lu nggak ada yang itu kan? Enggak bang, itu minuman mahal bang. Tapi temen lu nggak ada yang keracunan kan? Enggak ada. Oh, emang dia fisiknya kurang kuat aja ya? Mungkin. Maksa sih berarti ini si Aji. Si Aji ini maksa. Mungkin lu aneh Aji kalau nonton nih temen lu ceritain nih lagi digibahin nih lu nih. Kalau ke depan nggak usah macam-macam lagi bang ya. Ya jangan minum lah lu. Jadi anak-anak baik aja lah, anak baik lah. Udah minum apa? Kopi pahit, es teh tawar ya, jangan es teh manis, terkena gula lu. Kacau. Oke, itu tadi cerita dari Bang Yuda nih. Jadi temennya hampir lewat gara-gara ya ada beberapa problem dong. Nah, pertama gara-gara emang ada setannya, kedua emang dia fisiknya kurang kuat. Dipaksain ya. Kita tahu lah puncak, apalagi daerah puncak pas ya dinginnya kayak apa tuh kalau malam tuh. Apalagi kalau musim hujan. Dingin-dingin enaknya pakai selimut ya. Pakai selimut, nggak usah tebel, nggak usah mikir macam-macam. Kalau dinginnya selimutan lah, itu wajar lah. Kalau bocah-bocah sih masih polos pikirannya sih gitu. Oke, thank you banget bang. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putra pamit undur diri. Bang Yuda juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.